Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel David Eka Saputra. Hari ini hari ke-30 setelah tanam. Setiap hari diguyur hujan ya. Di hari ke-30 ini jamurnya sudah mulai menyebar lagi. Ini saya perlihatkan daun yang sudah lama terkena jamur seperti ini. Jamurnya mengering, tapi ini muncul jamur baru dan ini lebih parah lagi dari jamur sebelumnya. Kalau sebelumnya mengering seperti ini muncul jamur baru ya. Di sini sisi kelilingnya ini seperti ini ya. Ini yang daun baru, ini sudah terkena jamur. Yang ini malah lebih parah. Yang ini juga malah lebih parah. Jadi hampir semuanya daun terkena jamur ya. Seperti ini. Ini daun baru kena jamur, ini kena jamur, kena jamur, kena jamur semua. Dan jamurnya sudah mulai menyebar di bagian tengah-tengah dari gulutan ya, atau cabang yang tengah gulutan sudah mulai kena. Di hari ke-31 ini adalah masa-masa krusial di mana tanaman sudah mulai masuk fase generatif atau pembuahan. Kalau di usia 31 seperti ini sudah terkena jamur, maka jangan sesekali disemprot dengan pupuk daun. Entah itu pupuk daun apapun, ZPT atau pupuk daun yang bertujuan untuk membesarkan buah, sama aja. Jangan sesekali disemprot dengan pupuk daun. Karena kalau kita semprot dengan pupuk daun dengan keadaan seperti ini, maka dipastikan jamurnya akan subur. Sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ini aja belum terkena pupuk daun sama sekali dari kecil, seperti ini parahnya. Dan saya sudah jelaskan ya, kenapa bisa seperti ini, bisa separah ini, bisa secepat ini penyebarannya. Saya sudah jelaskan di tanaman melon usia 25 sampai 30 hari setelah tanam. Dan untuk penanganannya juga saya sudah jelaskan di usia tersebut. Teman-teman yang belum nonton video sebelum ini segera tonton ya, karena penjelasannya sudah sangat lengkap untuk penyebab dan penanganannya. Dan di usia 31 ini sebenarnya di usia 31 ini jadwalnya untuk penyemprotan. Tapi karena untuk pengikatannya belum selesai, untuk pengikatannya yang sebelah sana belum selesai, jadi saya tunda dulu. Insya Allah besok di hari ke-33. Di hari ke-32 baru selesai untuk pengikatan. Insya Allah di hari ke-33 baru dilakukan penyemprotan pestisida lagi. Seperti ini ya. Ini semua kena jamur ya, yang ini parah ya, sebelah sini ini parah. Ini juga daunnya semua hampir semua kena jamur. Seperti ini yang tengah-tengah ini saya perlihatkan ya, yang bagian tengah ya, ini jamurnya. Ini penuh jamur. Kalau sudah seperti ini biasanya dalam waktu 1 minggu aja disemprot, nggak disemprot tetap daunnya akan mengering. Mengering itu seperti apa? Seperti ini. Ini seperti ini. Pasti akan jadi kerupuk seperti ini, mengering ya. Ini lama-lama akan kering. Nah, ini sudah ada banyak yang mengering ya. Dan penyebarannya Masya Allah sampai tengah-tengah sudah menyebar. Seperti ini ya, penyebabnya ya karena inti lingkungan sudah terlanjur rusak. Disemprot setiap hari pun hasilnya tetap sama. Walaupun setelah disemprot beberapa hari jamur terlihat mulai berhenti penyebarannya, terlihat jamur yang lama mulai mengering, tapi tetap sama aja. Ya, yang bisa dilakukan yaitu yang pertama tetap dilakukan penyemprotan seperti biasa. Yang kedua sesuai dosis, sesuai anjuran, sesuai jadwal. Yang ketiga cabang-cabang yang ada di tengah gulutan atau yang cabang yang lainnya jangan sesekali diwipil, karena ini nanti untuk mengganti daun, jaga-jaga untuk mengganti daun. Kalau sewaktu-waktu daun yang terkena jamur itu mengering, maka ada pengganti daun yang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, cukup dibuahkan maksimal 2 buah. Syukur-syukur kalau daunnya sudah habis, cukup 1 buah saja. Yang penting nanti buahnya jadi maksimal atau minimal masuk grade A ya. Jadi seperti itu untuk cara penanganannya. Untuk video selanjutnya saya akan update secara berkala bagaimana kelanjutan video ini. Tanaman ini yang sudah parah terkena jamur, apakah bisa maksimal atau hanya sebatas panen saja, nanti akan tetap saya update di video selanjutnya. Hari ini hari ke-31 setelah tanam. Untuk pertumbuhan di hari ke-31 seperti ini ya. Ini untuk cabang-cabangnya sudah mulai nyampe atas dan sudah balik lagi ke bawah ya. Di hari ke-31 ini buahnya sudah sebesar ini ya. Rata-rata sudah sebesar jempol ya, jempol tangan.
seperti ini buahnya. Nanti akan dipilih ya seleksinya kalau sudah lebih besar lagi. Dan untuk pertumbuhan jamurnya seperti ini ya di hari ke-30. Semakin mengering untuk daun yang terkena jamur. Ini buahnya sebesar ini, rata-rata hampir semuanya sudah besar buahnya, sebesar jempol maksudnya. Segini, rata-rata segini. Hari ini hari ke-32 setelah tanam. Untuk perlakuan pada tanaman di hari ke-32 ini sebenarnya sudah waktunya untuk penyemprotan ya. Kemarin di hari ke-31 atau 32 ini sudah waktunya penyemprotan. Jadi kita ikat dulu ya tanamannya karena ini paritnya ini penuh dengan cabang-cabang. Seperti ini, jadi nggak bisa ya mau lewat ini nggak bisa karena paritnya itu penuh dengan cabang. Jadi kita dulukan untuk pengikatan. Insya Allah nanti sampai sana untuk pengikatannya. Jadi besok di hari ke-33 bisa dilakukan untuk penyemprotan lagi. Untuk pestisidanya yang saya pakai ini ya, yang pertama untuk funginya saya pakai racun kontak. Ini saya pakai yang Redomil Gold ya. Redomil Gold ini saya pakai 2 sendok makan per tangki. Untuk sistemiknya saya pakai Amistar Top, dan untuk inseknya saya pakai obat ulat ya. Obat ulat ini saya pakai Prevaton yang warna hijau. Ini sudah cukup insya Allah. Dan jangan lupa perekat. Nah untuk inseknya kalau bisa di hari ke-31 ini atau sebelumnya 28 sampai 35 usahakan jangan pakai insek yang berbau menyengat. Karena apa? Di hari-hari tersebut di hari 28 sampai 35 biasanya kumbang ini di lahan sangat banyak. Kalau teman-teman pakai insek yang berbau menyengat, biasanya kumbang nggak mau hinggap sehingga nanti penyerbukannya akan banyak yang gagal atau tidak terjadi penyerbukan. Akibatnya biasanya bunganya rontok atau buahnya tidak jadi menguning atau rontok. Jadi untuk mengatasi hal tersebut pakai insek yang tidak berbau menyengat. Nah untuk insek yang ampuh ya ini untuk ulat ya. Untuk ulat biasanya saya pakai Prevaton yang warna hijau ini. Nah untuk dosisnya ini 1 ml per liter. Jadi nanti untuk kapasitas 16 ml saya pakai 16 ml per liter. Hari ini hari ke-36 setelah tanam. Seperti ini ya pertumbuhan di hari ke-36. Ini bisa dilihat ya jamurnya yang ngebios, yang sampai atas ini sudah mulai menguning ya, mengering. Seperti ini di hari ke-36. Dan di hari ke-36 ini sudah bisa dilakukan seleksi buah ya. Tadi yang bagian atas, yang sebelah sana sudah mulai dilakukan seleksi. Untuk buahnya sebesar mana ya? Ini nah, sebesar ini ya untuk buahnya. Segini ya udah besar-besar. Ini ada dua ini dan ini kita ambil satu ya, disisakan cukup satu saja. Kenapa? Karena daunnya seperti ini kalau dibuahkan lebih dari satu kayaknya tidak memungkinkan untuk maksimal. Nah nanti agar nanti hasilnya maksimal untuk pembuahannya atau buahnya cukup satu buah per tanaman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini juga sebesar segini ya, 35 ini sudah sangat besar menurut saya, sangat cepat ya. Harusnya ini di 38 umur segini. 35 sudah besar. Nanti kita lihat untuk perubahan buahnya di usia selanjutnya. Hari ini hari ke-38 setelah tanam. Di hari ke-38 ini saya akan perlihatkan untuk pertumbuhan buah dan untuk pencegahan jamurnya ya. Ini kemarin malam ini hujan dari siang ya, bahkan dari jam 2 sampai jam 12 malam hujan terus. Dan untuk pertumbuhan buahnya seperti ini ya. Di hari ke-39 semakin membesar ya buah-buahnya. Dan seperti yang saya bilang kemarin, ini hanya berani saya buahkan satu buah saja. Satu buah saja karena dilihat dari daunnya ya sudah terkena jamur sampai ke atas, yang tengah ini juga sudah mulai kena. Jadi nanti kalau dibuahkan banyak takutnya nggak sempat ngenet, daunnya sudah habis. Jadi agar maksimal dibuahkan lebih dari cukup satu buah, tidak bisa dibuahkan lebih dari 2 buah, cukup satu buah saja.
Dan buahnya sebesar gini ya di hari ke-38 ini alhamdulillah normal-normal ya. Dan untuk pertumbuhan jamurnya bisa dilihat ya teman-teman, daunnya ini semakin menguning semua. Dan yang bagian tengah yang sebelah sini ini sudah mulai kena, ini juga sudah mulai kena ya. Jadi seperti ini di hari ke-38. Dan di hari ke-38 ini saya akan melakukan penyemprotan pestisida lagi. Untuk pestisida yang saya pakai, yang pertama saya pakai fungisida kontak ya. Fungisida kontak ini pakai Beyond M. Ini bahan aktifnya mancozeb 48% dan asibenzolar S-metil 1%. Dan untuk racun kontak untuk pencegahan hama, terutama kalau buahnya sudah sebesar telur sampai segenggam tangan atau sebesar bola ya, ini harus dicegah terhadap serangan lalat buah. Untuk insek yang saya pakai ini Kurakron ya, bahan aktifnya Profenofos. Ini sangat-sangat berbau ya. Jadi ini tidak boleh digunakan saat penyerbukan bunga, saat usia 25 sampai 30 hari setelah tanam. Karena ini sangat berbahaya untuk kumbang, jadi nanti bisa mati kumbangnya atau enggan masuk ke lahan, sehingga nanti yang ditakutkan kumbang nggak mau melakukan penyerbukan pada tanaman, takutnya nanti bunganya rontok, calon buahnya juga rontok. Jadi untuk pemakaian pestisida Kurakron ini dilakukan setelah buah jadi atau sebesar telur atau sebesar bola ya, yang seperti saya jelaskan tadi, agar benar-benar jadi dulu baru disemprot dengan Profenofos atau Kurakron. Ini baunya menyengat sekali, ini efektif untuk pencegahan serangan lalat buah. Untuk dosisnya Beyond M ini saya pakai 2 sendok makan per tangki, dan untuk Kurakronnya saya pakai 1 ml per liter. Jangan lupa perekat ya, perekat ini juga penting karena musim hujan harus ditambahkan dengan perekat. Untuk cara penyemprotannya seperti biasa ya, disemprotkan mulai dari bawah daun, atas daun, terus yang di tengah-tengah gurutan juga disemprotan seperti ini. Buahnya juga dikenakan ya, buahnya juga kena. Ini tujuannya untuk pencegahan serangan hama lalat buah. Selain itu juga untuk menangani jamur ya. Jadi seperti ini cara penyemprotannya. Ingat tipis-tipis ya teman-teman, tipis-tipis saja, yang penting rata, seluruh bagian tanaman kena rata ya, seperti ini. Terus untuk waktu penyemprotannya dilakukan mulai pukul 6 pagi, maksimal nanti pukul 10 ya, maksimal. Jangan lebih dari jam 10 karena nanti daunnya nggak kuat ya. Biasanya kalau terlalu terik, terlalu panas, daunnya akan terbakar. Seperti ini ya cara penyemprotannya, tipis-tipis, yang penting rata kena seluruh bagian tanaman. Dan teman-teman, akhirnya di hari ke-49 ini hasilnya seperti ini ya. Seperti ini daunnya masih banyak yang sebelah sini. Yang sebelah sana sudah mulai mengering daunnya. Kita akan masuk ya, lihat buahnya seperti apa. Nah ini teman-teman, kita langsung di hari ke-49 ya. Saya akan perlihatkan hasilnya di hari ke-49 ini. Beberapa hari ini H-5 sebelum lebaran dan H+5 setelah lebaran ini, saya baru bisa lihat lahan ya di sawah. Hasilnya seperti ini. Tadi pagi sudah ke sawah, ini siang hari sekitar jam setengah 11 ya ini. Hasilnya untuk buahnya seperti ini ya. Di hari ke-49 setelah tanam, ini daunnya, daun yang kena jamur kemarin mengering ya. Dan untuk buahnya sudah mulai ngenet ya, bentuk jaring, walaupun ini masih tipis ya di hari ke-49 seperti ini. Ini juga seperti ini ya. Ada yang sudah ngenet tipis, ada yang sudah penuh, enggak sama ya. Ada yang sangat besar seperti ini besar sekali ya. Ini sudah lumayan penuh, belum tebal tapi netnya belum tebal. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, di hari ke-49 setelah tanam. Bisa dilihat ini daun yang kemarin kena jamur sudah mengering seperti ini, sudah mengering. Dan untuk daun-daun cabangnya alhamdulillah masih hijau. Untuk daun-daun cabang, untuk buahnya sudah besar, walaupun ada yang dua seperti ini, ada yang satu seperti ini, ada yang satu seperti ini. Kalau dua ini masih kecil ya, sekitar 1,5 kilo. Kalau dua ini sudah 2 kiloan ya.
Yang satu ini sudah 2 kiloan, yang dua ini masih 1,5 kilo, dan ini kemungkinan besar akan bisa lebih besar lagi karena masih 15 harian. Jadi insya Allah akan lebih besar lagi, akan lebih tebal lagi untuk jaring atau netnya. Yang buah satu seperti ini besar ya, ini 2 kilo lebih ya, ini juga besar, ini besar seperti ini ya teman-teman, di hari ke-49 setelah tanam. Dan terbukti ya, yang kemarin sudah saya ajarkan untuk cara penanganan tanaman yang terserang jamur, terserang trotol, bercak daun ya, sudah saya ajarkan bagaimana caranya agar bisa menghasilkan, tetap bisa berhasil seperti ini. Walaupun daunnya mengering yang kena jamur, walaupun buahnya tidak sebanyak tanaman yang normal, tapi tetap bisa maksimal seperti ini. Bisa dilihat ya, netnya ini tebel, besar-besar juga ya, buahnya besar-besar seperti ini. Ada juga yang masih mulus. Nah seperti ini masih tipis sekali netnya, bahkan ini ada yang bagian masih botak ya, karena daunnya sudah mulai habis, tinggal daun yang kecil-kecil seperti ini. Seperti ini masih belum ngenet, yang ini masih tipis, ini sudah tebal, ini dua ya, dua sudah tebal, ini masih tipis juga, dan masih 15 harian. Insya Allah nanti akan dipanen pada umur 64 atau 65 hari setelah tanam.